Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Biddiroh supaya gampang judulnya. Surah An-Nisa 115 sampai 119. Judulnya adalah menentang orang tak bersalah karena membela pengkhianat. Judul ini diambil dari satu kalimat sempurna, wala takunil kha'inina khasima, dan janganlah engkau Muhammad menjadi penentang orang-orang tak bersalah karena membela para pengkhianat. Kenapa kita harus membuat judul ini? Situasi yang terjadi sekarang ini persis sama dengan apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberpihakan para pengkhianat itu sudah mengakar pada kehidupan mereka. Sementara orang-orang tak bersalah, orang-orang baik, mereka tentang, mereka debat, bahkan membuli dan menghina serta mengejek. Lebih parah, mereka akan mengusir dan membunuh orang-orang yang baik. Sekira itu yang terjadi dulu pada zaman jahiliyah. Nah, kalau kita melihat situasi sekarang, tak sedikit orang melakukan yang hampir mirip sama. Padahal kita sudah punya deklarasi sebuah lagu. Maju tak gentar membela yang benar. Nah, saya kira itu lagu itu sudah terkenal. Menyerang, gentar tak gentar. Nah, gitu kan. Jadi sekarang lagu itu maknanya sudah menghilang. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang membela pengkhianat. Justru yang benar mereka tinggalkan. Ini juga pernah dulu disampaikan oleh Umar bin Khattab. Gua akan menyampaikan setelah namalikan anuda. Nanti kalian akan melihat penguasa yang menentang kebenaran. Bahkan anuda selain menentang juga membenci dan menghina. Situ ada ya'pul al-athar wa yamutul akhir. Kebaikan akan dikikis habis dan kebatilan akan diangkat setinggi-tinggi. Jadi pernah dulu Abu Bakar dilantik ketika menjadi khalifah menyampaikan itu. Jadi surat An-Nisa ayat 115 ini bagaimana menyikapinya, dan kenapa kita harus membahas? Karena ada asbab nuzul. Asbab nuzul itu turunnya ayat ini peristiwa yang terkenal, yaitu Tu'mah bin Ubayriq. Kisahnya begini, setelah perang, Qatadah sahabat Rasul itu dari Ansor mendapat bagian baju besi. Kalau sekarang mungkin baju anti peluru. Baju besi dan disebut baju anti peluru itu dicuri oleh Ubayriq atau Tu'mah bin Ubayriq dari Bani Zofir. Setelah dicuri si baju itu, ya karena dia memang salah seorang sahabat Ansor juga, pejabat publik, diberi kepercayaan oleh Rasulullah, cuman punya tabiat jelek, suka mengkorup, suka korupsi, suka nyuri atau ngagarong. Setelah dia mencuri, ramai dari masyarakat, dia dituduh sebagai pencuri. Malam harinya, karena takut jatuh di hadapan masyarakat sebagai pencuri, si baju besi itu dititipkan ke rumahnya Zaid bin Samin. Kemudian Zaid bin Samin adalah yang Yahudi. Nah, setelah mereka menuduh bahwa Tu'mah Ubayriq ini mencuri, dan tentu membela diri kan, dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Dan banyak saksi, teman-teman saya, kolega saya, famili saya, bahkan anak buah saya, masa kok saya mencuri. Sekarang kita lihat bagaimana kejadian yang sebenarnya.
ribut-ribut, akhirnya mereka atau kelompok pemilik Tu'mah itu bilang, di mana itu barang ada? Kalau barang itu ada di satu tempat, ya dia mencurinya. Dan setelah itu kemudian dicari di mana itu si barang itu ada. Qatadah sebagai orang pemilik barang itu, ya begini, saya sebetulnya menyimpannya di rangsel yang bocor, ada gandum di situ. Coba di situ lihat, pas dari rumahnya Qatadah ke ruang, kemudian tepung yang jatuhan itu diikuti oleh mereka, terus diikutin, akhirnya sampailah ke rumah Zaid bin Samin. Kata Tu'mah, ini sini barang, maka saya pencuri. Nah, ini Samin atau Zaid bin Samin juga kena tidak mencuri, bersumpah juga, demi Allah saya tidak mencuri, justru saya tadi malam dititipin sama Tu'mah, saya nggak mencuri. Nah, ribut. Sebagai pejabat publik dia harus ya minta penyelesaian, minta diadili kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang kepada Rasulullah, ribut-ribut di luar, saling tuduh, kemudian Rasul biasa tidak bisa menjawab kecuali sudah turun wahyu. Begitu kejadian ribut di halaman rumah Rasulullah, maka turunlah wahyu surat Al-Nisa ayat 115. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan benar, litahkuma bainan nas bima araqallah, supaya Muhammad mengadili manusia di antara yang bersengketa dengan wahyu, dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau. Ini tafsir ma'araqallah, ayatnya ma'allamakallah. Kemudian muncul kalimat wala takun lil kha'inina khasima. Wahai Muhammad, janganlah kau menentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Kenapa disebut khainin, para pengkhianat? Sebab bukan hanya Tu'mah, jadi kolehannya juga, famili dan teman-temannya ikut bersama-sama kepada Rasulullah. Seperti biasa Rasulullah melihat di mana barang itu ada. Kata Tu'mah, di sana Zaid bin Samin. Kata Zaid bin Samin, saya tidak mencuri, saya dititipin barang ini. Dilematiskan Rasulullah, tapi karena ada kalimat wala takun lil kha'ina khasima, kemudian Rasulullah punya analisis yang berbeda. Sumpah bisa dikatakan sebagai bayinah, kemudian disumpah, yaitu yang dituduh, yang dituduh oleh masyarakat dan Qatadah adalah Tu'mah. Dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Bahkan famili-familinya, saudara-saudaranya Tu'mah ini juga mengatakan, saya bersaksi bahwa Tu'mah itu orang baik. Masa kok orang punya jabatan, ya kalau sekarang menteri mungkin ketua partai gitu, atau menteri, masa seorang ketua partai kok mencuri? Masa seorang menteri mencuri? Kami bersaksi Tu'mah ini orang baik, dan kami menuduh bahwa yang mencuri adalah Zaid bin Samin. Nah, Zaid bin Samin marah gitu, demi Allah saya tidak mencuri. Pak, kalau kita lihat tentang psikologi, ya, Zaid bin Samin karena memang tidak mencuri, wajahnya itu wajah meyakinkan dia tidak mencuri. Sementara mereka ketika sumpah larak lirik matanya, mata penjahat Pak dengan mata orang-orang yang rampok atau pencuri itu biasanya punya apa, semacam, di dalam Al-Quran itu kan ya'lamu kha'inatal a'yun. Jadi a'yunul kha'ina, mata pengkhianat itu berbeda dengan mata orang yang jujur. Nah, Rasulullah melihat gerak-geriknya, maka kemudian diputuskan oleh Rasulullah bahwa pencuri adalah Tu'mah bin Ubaid dari Bani Dhofir. Padahal itu sahabat Nabi dari Ansor. Sedangkan Zaid bin Samin dia tidak mencuri, padahal itu orang Yahudi. Itulah ketegasan Rasulullah terhadap hukum yang apa disampaikan kepada mereka. Saya kira seperti itu. Kemudian ini mengindikasikan sebenarnya kalau manusia di dunia berbuat jujur pasti subur mahbur kepada dia, tidak akan hancur bangsa-bangsa dunia. Sebab ini kan sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Inna ahlaka man qablakum
sesungguhnya orang yang hancur sebelum kamu itu karena mereka aqamul hadda, menegakkan suatu hukum. Tetapi idza sariqum bil dhaif aqamul hadda, kalau para pencurinya itu dari kelompok bawahan atau rakyat jelata, ditegakkan itu had. Kemudian kalau mencurinya itu orang yang pejabat tinggi atau orang terhormat, pejabat publik, ditinggalkan had itu. Ini disampaikan Rasulullah sampai, wallahi lau anna Fatimah tasarqat laqata'tu yada. Demi Allah seandainya Fatimah anakku mencuri, aku potong tangannya. Jadi sebenarnya ayat ini menjelaskan dengan hadis tadi bahwa siapapun yang bersalah hukumi salah, siapapun yang benar dibela kebenarannya. Nah di sini Bapak semua di ayat 16 ada kalimat wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk baca istighfar. Kenapa? Karena di dalam tafsirnya ada mimma hanitabi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menuduh di hatinya pencuri itu adalah Zaid bin Samin, karena memang barangnya di situ. Itu sebuah kesalahan, dugaan yang tidak dibenarkan dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW diminta baca istighfar. Baca istighfar Muhammad. Innallaha kana ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan surat ayat 121 itu kan sama ketika Allah menyampaikan firman-Nya di Al-Qur'an wa asa adama rabbahu faghawa. Kemudian Adam itu maksiat dan sesat. Padahal di ayat 112 itu dimulai dari ayat sebelumnya. Kenapa disebut maksiat dan sesat? Sebab Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mewanti-wanti walaqad ahidna ila Adam. Kami telah mewanti-wanti kepada Nabi Adam. Apa yang diwanti-wanti itu? Yang diwanti itu jangan sampai tertipu oleh bujukan setan. Ya. Tapi Adam panasia, lupa kepada nasihat Allah. Padahal Adam tidak ada maksud yang sesungguhnya. Jadi hanya tadi semacam kesalahan saja, persepsi yang salah, melakukan pelanggaran itu. Tapi itu disebut aso wa gowa, maksiat dan sesat. Maksiat karena memang melakukan pelanggaran, sesat karena memang dia ikut kepada ajakan setan. Pada sudah wanti-wanti Allah mewanti jangan sampai tertipu oleh setan. Itu disebut aso wa gowa. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW baru saja sedikit ada rasa menduga kepada tadi orang yang benar atau tidak salah, itu sebut tadi dosa. Ini dalam ilmu tafsir disebut mimba bihasan abror sayyatul muqarrabin. Memang bagi orang-orang abror itu adalah baik, tapi orang muqarrabin itu jelek. Kalau kita maksiat itu jelek, sesat jelek. Rasul disebut maksiat dan sesat itu kalau ada dugaan yang salah di hati, itu sudah termasuk sebuah aso wa gowa gitu kalau Nabi Adam. Kan Nabi dengan Rasul yang lain sama. Jadi Nabi Muhammad pernah di hatinya curiga, bahkan ada tuduhan yang tidak benar, yaitu menuduh mencuri kepada Zaid bin Samin. Ini apa maksudnya menurut para tafsir? Kepada para ulama, para ustadz, para ajengan, para mu'alim, para pejabat, menteri, termasuk kepala negara harus hati-hati. Jangan sampai ada dugaan-dugaan yang tidak pantas kepada masyarakat. Sebab apa? Dugaan saja itu dosa. Jangan sampai menuduh yang tidak ada bukti. Itu bagi ulama sudah dosa. Orang bodoh ya nggak apa-apa lah kalau menuduh sedikit-sedikit. Tapi ulama harus jeli, tidak boleh nuduh. Pejabat publik tidak boleh nuduh. Kenapa? Karena dia adalah orang muqarrabin, orang yang memang didekatkan kepada Allah melalui jabatannya, orang yang didekatkan kepada Allah melalui ilmunya, orang yang didekatkan kepada Allah melalui ibadahnya. Sebab tentu saja kalau al-muqarrabin itu kan seperti saya sampaikan, wasjud waqtari, mereka sujudnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ya harus hati-hati lah gitu ya. Ayat wastaghfirullah
Innallaha kana ghafurur rahima. Karena itu di dalam definisi para ulama ahli tasawuf atau ahli adab kepada Allah, asitru itu ada dua. Asitru itu tutup, ada dua. Satu, tutup minal maksiyah atau anil maksiyah, minta ditutup karena sudah melakukan dosa. Dan yang kedua, as-satru piha, as-satru anil maksiyah, diminta ditutup dari sebab-sebab kemaksiatan. Kalau orang awam seperti kita ingin diampuni dosa kita oleh Allah karena sudah maksiat, itu juga bagus. Sadar dia, tobat karena sudah maksiat. Yang paling hebat lagi adalah minta ditutup pada Allah dari sebab-sebab kemaksiatan. Itu mah kalau kita minta ditutup dari sebab kemaksiatan, efektif. Tidak akan ada sedikit pun maksiat tersebut. Ijtinabul ma'asi, dijauhi kemaksiatan, bahkan tarkul ma'asi, ditinggalkan maksiat yang dekat, bahkan dikorek, dibersihkan hatinya karena ada noda-noda syirik dan maksiat. Itu namanya orang yang paling hebat. Minta ditutup dari sebab-sebabnya. Apa itu sebab-sebab maksiat? Banyak. Di antaranya dari faktor sosial. Kalau kita sudah bergabung ya pasti banyak sebab-sebab kemaksiatan. Dan yang paling hebat, orang sudah bergabung dengan masyarakat, justru dia tidak terbaur, tidak tergoda dan tidak terrekahkan oleh keadaan sosial masyarakat yang sudah salah. Wah, itu luar biasa pahalanya. Seorang yang sering bergaul di pasar, bergaul dengan orang penjahat, pencilat, dan dia tidak penjilat dan tidak penjahat, hebat. Kalau ada orang tidak menjilat, tidak korupsi di rumah saja, ya itu juga bagus. Tapi kan ada mungkin kalau di keluar maksiat. Orang-orang yang al-khosoh, orang yang spesifik, yang wasudok dari, dia minta menjauhkan kepada Allah dari sebab-sebab kemaksiatan. Sebab cukup berbahaya kalau sebab muncul itu. Ya. Sedangkan orang-orang umum ya minta diampuni dari dosa yang sudah dia lakukan. Ini ya lebih hebat dari yang pertama. Jadi al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah seperti Nabi, Rasul, ulama, itu orang muqarrabin. Artinya tidak boleh ada dugaan sedikit pun kepada orang yang tidak bersalah. Makanya tadi ayatnya tegas, wala takun khosiman lil khainin. Wahai Muhammad, kamu jangan menentang orang-orang yang tak bersalah karena membela para pengkhianat. Tidak boleh dicari-cari kesalahannya kalau memang dia benar dan baik, karena kamu hanya sekadar untuk membela para pengkhianat. Jangan dicari-cari kejelekannya orang yang sukses, yang sudah berhasil, karena kamu membela para pencuri dan garong-garong, para pengkhianat. Dengan sebab kamu mata melirik kepada dunia yang sudah diambil, digarong oleh mereka, kok kamu tertarik sih kepada hasil garongannya itu, kepada hasil jilatannya itu, pada hasil korupsinya itu, kok tidak membela kepada orang yang benar? Itu maksud tadi, wala takul khasimanil khainin. Maka jadi judul. Kalau judulnya tentu yang lebih keren, jangan menentang orang-orang yang jujur karena membela para pendusta. Itu kalau tadi mafhumnya, jangan menentang, mendebat orang-orang yang baik karena sebatas kamu ada membela orang-orang yang salah. Apalagi jangan mencari-cari kesalahannya orang yang sudah sukses, demi kamu sebab hanya sebatas untuk membela para pengkhianat yang justru belum tentu sukses, bahkan gagal. Ini saya kira kalimatnya begitu tegas Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, tegas Allah Subhanahu kepada para nabi, para ulama, para ustadz, para mu'alim, dan terus orang yang punya wewenang, yang punya kebelihan. Tadi kan disebutkan bima arakallah. Bima arakallah, orang yang sudah mendapat pelajaran dari Allah, ilmu dari Allah, harus hati-hati. Jangan sampai membela yang salah dan membela pengkhianat, justru menyingkirkan orang-orang yang baik dan jujur. Itu Pak. Dikaitkan tadi wastabillah, kita tinggal minta ampun saja. Maka kita kalau memang minta ampun ya tidak hanya personil. Kalau memang membela pengkhianatnya secara kolektif, ya tobatnya kolektif. Mungkin ya tobat nasional, ya. Saya kira ini ayat memperingatkan kepada kita semua. Baik, berikutnya
Dipertegas dengan ayat 107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha yuhibbu man kana khawanan atsima. Wahai Muhammad, jangan berdebat kamu karena membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sebab Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang banyak berkhianat atau menjadi para pengkhianat, athima, yang mengkhianatinya tidak pernah berhenti, terus menerus berkhianat, berbohong. Wahai Muhammad, dan jangan dibela mereka para pengkhianat dan pembohong ini. Ini surat An-Nisa ayat 107. Itu Pak. Jadi 105 tadi menjelaskan secara umum, secara tegas, walatu jadil artinya apa? Tidak boleh berdebat, tidak boleh berkomunikasi. Lebih baik kamu tutup mata, tutup telinga, jangan dibela para pengkhianat. Sebab di sini kalimatnya kan yujad tahtanun anfusahum, mengkhianati dirinya sendiri. Artinya apa? Seperti meludah ke atas. Berzolim itu tidak akan kembali kepada orang yang lain kecuali kepada dirinya sendiri. Sama dengan mengkhianati diri, berkhianat. Kalau berkhianat itu tidak akan kepada orang lain, tetapi berkhianat kepada dirinya sendiri. Sama dengan wala taqtul anfusakum, jangan membunuh dirimu sendiri. Kenapa? Sebab kalau membunuh orang lain, kamu dikisos. Jangan hianat kamu kepada orang lain. Kalau kamu hianat kepada orang lain, kamu bakal hianati. Kemarin sudah saya sampaikan hadisnya. Bagaimana orang yang jujur akan mendapatkan manfaat hidupnya, dan bagaimana orang yang salah akan terbongkar dan dibongkar kesalahannya. Udah kemarin saya sampaikan. Orang yang biasa ngomongin orang, yang biasa menjelek-jelekin orang, kemarin mana? Hatta yabdahullahu ta'ala walau fi jawfi baitin, Allah akan buka rahasianya meskipun dia tinggal di rumah, meskipun dia tinggal di kamar. Begitu dia ngonjing orang lain, ngomong orang lain, menjelek orang lain, pasti dia dibongkar rahasianya di akhirat kelak sampai berjatuhan dagingnya. Tetapi menurut ahli tafsir bukan hanya di dunia juga akan dibongkar kejelekannya. Makanya jangan aneh kalau orang suka ngomongin kejelekan orang lain, suka mencela orang lain, ditelanjangi. Itu sebab akibat negatif karena dia suka menjelek-jelekan orang. Itu Quran dan hadis dibenarkan oleh para ulama tafsir bahwa tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Memang tidak ada kejelekannya. Ya tadi tahtanu anfusakum, di sini artinya tahtanu anfusahum, orang yang berkhianat itu kepada dirinya sendiri. Maksudnya kalau hianat kepada sendiri nggak mungkin berkhianat kepada orang lain. Hanya ketika dia berkhianat kepada orang lain langsung kembali kepada dirinya, seperti meludah ke atas. Kalau meludah kan ke bawah, kalau meludah ke atas pasti dia muncrat kepada mukanya sendiri. Di sini juga dijelaskan ada kalimat innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Khawanan di sini tafsirnya kasir hianat. Banyak mengkhianati orang, bukan satu kali, terus menerus berkhianat. Khianat itu apa Pak? Khianat itu kebalikan dari amanah, tidak tanggung jawab. Amanah itu tanggung jawab, tapi khianat kepada Allah, khianat kepada agama, khianat kepada bangsa, khianat kepada negara, khianat kepada keluarga, khianat kepada istri, khianat kepada anak, kepada suami. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini khawan ini katsirul khianah, ya. Kemudian athima ini adalah orang yang selalu berbuat khianat. Jadi gini Pak, kalau orang nggak bohong, dia tidak betah kalau nggak bohong. Maka tiap hari dia di mana palingan, karena memang biasa mencuri. Kalau orang berkhianat selalu tetap ingat. Ini maksud khawanan athima. Tafsirnya orang yang berkhianat tidak akan bisa tidur dia hidupnya kecuali harus berkhianat besoknya. Dan tengah malam dia tidak akan bisa tidur kecuali merekayasa, membuat tindakan-tindakan yang tidak baik untuk berkhianat kepada orang lain. Kata siapa? Quran. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat 18. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Orang pengkhianat itu Pak, dia bisa saja sembunyi di hadapan orang, tetapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Ini maksudnya apa? Dia kalau di hadapan orang ya katakanlah ya, berbuat baik gitu, tapi kepada Allah berbuat jahat, itu khianat begitu. Makanya orang yang berkhianat itu
tidak bisa lepas dari pengintaian Allah. La yastakhfunan Allah. Kenapa? Wa huwa ma'ahum. Allah akan terus-menerus bersama orang yang berkhianat. Dengan siapa? Dengan yang tentu dengan ilmunya Allah. Kapan orang itu berkhianat? Lihat ayat kalimat berikutnya. In yubayituna ma la yarda minal qaul. Ketika mereka di tengah malam membuat sebuah rencana kejahatan, la yarda, Allah tidak ridho. Ketika di tengah malam mereka ngobrol dan bicara dengan temannya untuk berkhianat, seperti Tu'mah bin Ubaid, dia mengumpulkan di tengah malam teman-temannya dan koroni-koroninya untuk berkhianat kepada dirinya dengan sebab dia menuduh kepada siapa tadi? Zaid bin Samin. Makanya khawanan afimah ini Pak contoh dari Tu'mah tadi. Tu'mah itu Pak ada 5 yang dilakukan dia. Pertama dia berbohong. Nah, pertama mencuri, Tu'mah bin Ubaid. Kedua berbohong. Ketiga menuduh kepada Zaid bin Samin sebagai pencuri. Yang keempat, dia itu menyuruh bersumpah kepada koroni-koroninya di hadapan Rasul. Dan yang kelima, dia menyembunyikan sesuatu yang sesungguhnya tidak harus disembunyikan karena Allah melihat. Makanya risikonya Pak, itu si Tu'mah bin Ubaid ketika mau dihukum potong tangan, dan Rasul memutuskan yang pencuri adalah Tu'mah bin Ubaid dari Bani Qarin. Dia Pak merasa takut karena sudah dipenjara dalam sejarahnya, diborgolah masukkan ke tahanan, tapi di tahanan dia kabur. Kemana kaburnya? Kabur ke Mekah, minta suaka ke orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab. Dan memang biasa mencuri di Madinah, ke Mekah mencuri lagi. Tengah malam dia bawa linggis, bawa balencong, kemudian bawa palu yang besar dan mendobrak itu pagar orang, dan ternyata pagar itu runtuh menimpa dia, dan dia dalam keadaan mati konyol dan murtad. Sebab apa? Kalau yang namanya pencuri Pak, dimanapun terpencuri. Kalau di Madinah tuh Mah mencuri, di Mekah mencuri juga. Kalau dia kampung mencuri, ke kota mencuri juga. Maaf, kalau satu negara dia mencuri, ke negara lain mencuri juga. Dan selalu ingin mencuri, tidak kenyang hidup dia kalau tidak mencuri. Bahkan bahasa saya, teu-daekeun hees, teu-daekeun sembuh, teu-daekeun cager, tidak mau tidur kalau tidak berencana untuk mencuri. Itu adalah pengkhianat. Dan kita harus menolak itu. Lebih baik kita mencari orang yang baik dan jujur, meskipun bukan muslim, seperti Rasulullah lebih berpihak kepada Yahudi Zaid bin Samin karena dia jujur, daripada berpihak kepada Tu'mah bin Ubaid pada dia muslim. Dan akhirnya Tu'mah karena biasa mencuri dan biasa korupsi, menggarap uang rakyat, di mana tempat pun dia tetap menggarap. Rasul tidak senang, tetap Rasul membela yang namanya Yahudi, yaitu Zaid bin Samin. Begitu tegas Pak. Jadi maksud saya, hukum Islam itu tidak hanya untuk menghukumi muslim, non muslim juga kalau salah dia dihukum juga. Kebenaran itu tidak hanya untuk orang muslim, orang Yahudi sekalipun. Kalau benar ya diberi jaminan hukuman, artinya tidak disanksi. Jadi namanya hukum itu Pak. Makanya di sini kan kalimatnya litahkuma bainan nas, bukan litahkuma bainakum. Allah perintahkan kepada Muhammad, ajari di Al-Quran untuk mengadili di antara manusia, baik muslim maupun non muslim, baik saudara maupun bukan saudara. Bukan litahkuma bainakum, litahkuma bainan nas. Siapa saja yang meminta perlindungan pada Muhammad, lindungi, meskipun dia Yahudi, apalagi muslim. Tetapi bagi yang salah, jangan pun orang-orang kafir yang salah, muslim sendiri potong tangannya. Jangan pun tetangga orang lain, anaknya sendiri potong tangannya kalau salah. Begitu tegasnya hukum Islam. Jadi tidak ya hanya kepada muslim, kepada siapapun tetap keadilan perlu ditegakkan. Baik. Di sini Pak ada kalimat yang berikutnya. Apa itu kelanjutnya? Ha antum haula ila jalatum anhum fil hayatid dunya. Itulah kamu. Maksudnya tadi kepada Tu'mah bin Ubaid dan kelompok-kelompoknya. Ha antum, itulah kamu. Haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Kamu berdebat orang-orang baik, kamu menentang kepada
Zaid bin Samin, semata-mata kamu hanya untuk fil hayati dunia, hanya mengeruk kehidupan dunia, baik jabatan maupun uang, hanya itu tujuan kamu, celaka kamu. Makanya pamayujadillah anhum yaumal qiyamah, siapa yang bisa menolong ketika Allah sudah mendebat dia bahwa dia salah? Siapa orang yang tadi berpura-pura di dunia, pada Allah melihatnya luar biasa, Allah akan menyiksa dan azabnya. Bapak bisa melihat surat Ghafir ayat 19. Di surat Ghafir ayat 19 itu Pak, itu ada ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu kepada lirikan mata yang berkhianat Pak. Allah tahu wa ma tukhfi sudur, dan Allah tahu kepada apa yang ada di dalam isi hati manusia yang pengkhianat. Jadi yang dikatakan Allah bukan hanya hatinya, lirikan matanya juga. Meskipun maaf, ayat ini berkaitan dulu ketika ada zaman dulu Pak, ini zaman sahabat ya. Saya baca menurut Ibnu Abbas. Jadi ayat ini menurut Ibnu Abbas dalam surat Ghafir ayat 19 itu turunnya kepada ar-rajul yamuru bil mar'ah bil kaum. Ada seorang laki-laki kemudian duduk di jalan dan melihat seorang perempuan. Di situ payurihim annahu yaghuddu basar. Ketika dilihat oleh masyarakat, si laki-laki itu memejamkan matanya karena malu kepada masyarakat. Ya, ketika masyarakat lengah, melek matanya lihat perempuan. Jadi perem bentak kata orang Sunda. Perem kalau masyarakat perempuan malu. Nanti kalau masyarakat lengah, bentak matanya. Itu. Pak, saya tanya, ada nggak orang suka begitu? Perem bentak. Kalau lihat masyarakat nempok, perem pura-pura itu. Kalau nggak lihat, bentak. Ini memang pernah terjadi zaman Rasulullah. Ya. Padahal di sini yawadu annahu yutali an auratiha. Si laki-laki ini sebenarnya ingin melihat aurat perempuan itu, kena rasa malu, merunduk dia. Bahkan di dalam ayat dia bukan hanya ingin melihat perempuan, ingin menjinah perempuan itu, karena malu dia pura-pura baik gitu lah. Allah tahu lirikan mata, Allah tahu. Makanya cek Sukaisi, lirikan matamu. Nah, awas, lirikan matamu itu kalau berbuat maksiat Allah tahu. Tapi kalau kita lirikan matanya, ya tadi untuk kebaikan, ya tentu. Ada punya uang 5 juta, datang ke tempat culak cilik, lirik matanya, siapa ini ustaz yang miskin, siapa yang piatu yang ditinggal, itu lain lagi tuh mah, ya. Ada janda jompo, lirik-lirik sana sini, itu lain lagi. Jadi lirikan mata yang jahat ini Allah tahu. Maka sekali-kali jangan sampai, di Quran kan, jangan sampai turidu hayatid dunya, mata kamu itu jangan sampai tertipu oleh dunia. Mata ulur, mata kehidupan yang sangat yang itu. Saya kira ayat ini ya'lamu kha'inatal a'yun tadi berkaitan dengan Allah tahu kepada isi hati manusia. Ada sebuah hadis Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cukup berbahaya Pak. Kalau kita hanya popularitas, ingin dipuji, ingin ria, hati tidak ikut, sangat berbahaya. Ngaji maaf, tidak pernah ikhlas sejak Bapak usia ngaji sekali ke masjid, tidak pernah ikhlas misalnya. Ibadah tidak pernah ikhlas, selalu ingin dipuji. Ketika Bapak datang kemana saja, tidak pernah ikhlas, selalu ria. Kemana-mana ria, ngasih ria, semua ria. Ini Allah tahu. Saya akan baca hadisnya Pak, akan baca hadisnya, mengerikan. Rasul sampaikan, yu'maru yaumal qiyamati bin nas min nas. Nanti di hari kiamat ada sekelompok, ada rombongan manusia yang diperintahkan masuk surga. Idza nadau minha, apabila mereka sudah sampai ke pintu surga, wa nadaru ilayya, dan melihat keindahan surga, wastansaku raiha, dan yang sudah mencium bau surga, wa ma adallahi ahliya, dan setiap segala sesuatu yang sudah disiapkan di surga kelihatan Pak. Nudu an asrifuhum anha, Allah panggil malaikat, wahai malaikat balik kanan, tidak jadi ke surganya, bawa lagi.
Pala nasi balumpia, dia tidak ada bagian di surga, tidak ada bagiannya. Balik lagi. Qala sabda Nabi Muhammad SAW, payarji'u Nabi SAW yang awalun bimisliha. Orang itu kembali dalam keadaan menyesal, sedih. Kenapa? Tidak bisa masuk surga. Sudah datang ke surga, tapi suruh balik lagi. Qala, ketika itu si orang yang tadi tidak jadi masuk surga mengatakan begini, Rabbana, ya Rob, seandainya kami masuk neraka sebelum datang ke sini, jauh kami lebih nikmat daripada kami sudah mau masuk ke surga tapi tidak jadi. Apa sebabnya, Rob? Maka Allah menjawab, dzalika aradtum bikum. Ini maksudnya begini, aku bermaksud kepada engkau membalas sesuai dengan apa yang kau lakukan di dunia. Apa itu yang dilakukan di dunia? Dilakukan oleh orang ini. Idza khaltum badustumuni bil idham. Apabila kamu di waktu sunyi, di tempat yang tidak ada orang, kamu berbohong padaku, kamu berbuat maksiat padaku, tidak takut padaku. Wa idza laqitum nasa laqitum mukhbitin. Tetapi kamu kalau ketemu manusia, kalau kayak seolah-olah kamu orang baik, depah-depeh, malu sama orang lain. Tapi kamu tidak malu padaku. Taron nasa bihilapi ma tu'tumuni bin qulubikum. Kamu benar-benar orang kok beda ya berhadapan denganku. Habtumun nasa walam tahabuni. Kamu memang segala dikerahkan untuk manusia, untuk orang, tapi tidak bisa mengerahkan jiwamu, dirimu untukku. Wajlatumun nas, kamu hanya memuji-muji orang, mencilat kepada orang, tapi tidak pernah memujiku. Warokan ilan nas, kamu suka datang ke manusia, merendah kepada manusia. Walam tarkau kumuni ilayah, tapi kamu tidak pernah merendah padaku. Fal yaum, hari ini, wadikum alam alim, aku akan menyiksa kepada dengan siksa yang sangat pedih. Makhrintu min sawab, kamu tidak mendapatkan pahala. Ini Bapak semua, hadis ini ya mungkin jangan didengar ya, tapi ternyata Allah marah kepada orang yang selalu popularitas, selalu ingin pencitraan, ingin dipuji, tidak pernah ibadah kepada Allah hatinya. Makanya tahsabum jami'a wa qulubum syatta. Kelihatannya dia baik, bersama-sama orang baik, tapi hatinya berbeda. Jangan-jangan kita di sini 40 orang, 30 orang bersatu memang, tapi hati kita berbeda. Itu yang tidak boleh. Ucap dengan hati harus sama, langkah dengan menurut sanabari harus sama, tidak boleh berbeda. Sebab kalau berbeda Allah tahu. Dan Allah akan menampakkan nanti dia di akhirat ke surga, tetapi disuruh kembali masuk ke neraka sampai dia mengatakan, seandainya kami langsung masuk neraka mungkin tidak terlalu sakit, karena sebab dia melihat yang baik kemudian masuk dalam neraka lebih sakit. Allah sampaikan, aku akan memperasakan siksa yang paling sakit kepadamu karena kamu tidak berbuat baik padaku, hanya berbuat baik sama orang. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas yang penting kita harus bisa membedakan ya, bahwa kita dilihat oleh Allah tidak hanya lahir, batin kita juga dilihat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.